solusi yang pertama, menetapkan kebijakan yang bersifat efektif dan berkelanjutan. Itu terbagi atas 2 poin. Poin pertama, kebijakan yang terus berubah-ubah hanya akan membuat kebingungan bagi para siswa dan guru, yang nantinya akan berakibat pada kualitas pembelajaran siswa itu sendiri. Pemerintah harus menetapkan sebuah kebijakan sistem pendidikan yang mendukung dan merangsang daya pikir serta kreativitas siswa. Poin kedua, pemerintah juga harus memikirkan bagaimana kebijakan mengenai sistem pendidikan ini dapat berlangsung secara berkelanjutan dan dapat menyelesaikan dengan masa yang akan mendatang. Hal ini agar kurikulum yang sudah dibuat tidak mudah untuk diubah-ubah. Solusi kedua, pemberian dana untuk meningkatkan fasilitas pendukung pendidikan. Pemberian dana untuk fasilitas ini entah itu berupa transportasi, buku-buku, kursi, dan meja. Bahkan dana untuk pembangunan fasilitas seperti laboratorium dan sebagainya. Jika kita bercermin pada pemerintahan Finlandia yang sangat memperhatikan pendidikan masyarakatnya, sehingga mereka tidak segan untuk mengeluarkan dana untuk meningkatkan mutu pendidikan mereka. Solusi yang ketiga, meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Seperti yang telah dipaparkan tadi, para tenaga pendidik yang ada di Indonesia masih sedikit yang memiliki kualitas yang layak. Dan kualitas dari tenaga pendidik ini perlu diperhatikan. Hal ini karena tenaga pendidik di Indonesia sangat penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Solusi yang keempat, penanaman pendidikan karakter kepada siswa. Pendidikan berupa pengetahuan memang sangat penting, terutama di era digital sekarang ini. Namun, perlu diingat, pendidikan karakter juga tidak kalah penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah ilmu tanpa didampingi dengan akhlak yang baik, maka sama dengan sia-sia. Solusi yang kelima, melakukan inovasi dan pembaharuan dalam bidang pendidikan. Pembelajaran pada saat ini haruslah mengoptimalkan kemampuan peserta didik dengan menggunakan metode Student Centered Learning atau SCL, di mana metode ini memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk menggali ilmu pengetahuan dari berbagai sumber referensi atau dari banyak sumber referensi, sehingga peserta didik mendapatkan ilmu pengetahuan lebih mendalam dan peserta didik dapat meningkatkan kualitas dirinya sendiri. Kemajuan peradaban di era saat ini membuat pendidikan menjadi bidang utama yang selalu bersinggungan dengan kecanggihan teknologi. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan Information and Communication Technologies atau ACT, yaitu sistem pembelajaran berbasis multimedia yang dapat menyajikan materi pokok pembahasan lebih menarik dan tidak bersifat monoton. Contohnya seperti e-learning, edu-game, podcast, perpustakaan digital, dan website pembelajaran lainnya. Dengan memanfaatkan teknologi ini dapat menggantikan metode pembelajaran yakni metode ceramah, di mana metode ini lebih bersifat monoton. Selain itu, dengan metode ini dapat meningkatkan efisiensi karena metode pembelajaran ini dapat diakses di mana saja dan kapan saja, terlebih lagi pada saat pandemi ini. Solusi yang keenam adalah membangun keterampilan, jiwa profesionalitas, dan kewirausahaan peserta didik. Terkait dengan bidang ekonomi, pendidikan merupakan investasi terbesar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi negara. Karena perkembangan SDM suatu negara adalah unsur penting bagi kemakmuran negara itu sendiri. Berdasarkan teori human capital yang menyatakan bahwa hasil utama dari investasi manusia adalah peningkatan kinerja, produktivitas, dan profitabilitas melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini sejalan dengan mengubah
peserta didik agar memiliki etos kerja, mandiri, membina kemauan keras, dan membiayai diri sendiri dengan semboyan cari sendiri dan kerjakan sendiri. Melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia. Fungsi pendidikan adalah menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan, ketertinggalan, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Hal ini berkaitan dengan faktor sosial, budaya, dan politik, yaitu merupakan alat bagi masyarakat untuk memperbaiki hidup dan naik ke strata yang lebih tinggi. Pendidikan merupakan hak yang harus didapatkan setiap masyarakat dan salah satu wahana bagi pemerintah untuk melestarikan dan mengajarkan sejarah serta budaya kepada tiap generasi. Namun, pelaksanaan pendidikan di Indonesia masih belum merata, baik dalam penyebaran tenaga pengajar, fasilitas, infrastruktur, serta akses ke sekolah terutama di daerah 3T, yaitu terdepan, terpencil, dan tertinggal. Kondisi dan perkembangan pendidikan di daerah 3T masih sangat terbatas dan cenderung dimarginalkan seperti yang terjadi di Pulau Pongo dan Selagen. Sedikitnya lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi, tenaga pengajar yang hanya berpendidikan serata 1 non-kependidikan, dan hampir tidak adanya koleksi buku panduan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pemerataan sumber daya fasilitas pendidikan harus menjadi perhatian paling penting bagi pemerintah agar tiap anak mendapat akses pendidikan yang layak sehingga meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan mutu manusia unggul di Indonesia, terutama pendistribusian guru dan gaji serta fasilitas mengajar. Sebab kekurangan tenaga pengajar di daerah pedalaman itu disebabkan oleh pendapat bahwa ketika guru mengajar di sekolah pedalaman tidak akan mendapatkan akses yang sama ketika dia belajar mengajar di daerah perkotaan, sehingga guru-guru di daerah lebih banyak memilih mengabdikan diri mereka di daerah perkotaan. Apa penjelasan tersebut terdapat 4 upaya penting yang harus dilakukan guna meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia yang lebih baik dengan membentuk karakter pendidik dan peserta didik yang sesuai dengan nilai norma agama, sosial, serta budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu dengan membangun keterampilan, jiwa profesionalitas, dan kewirausahaan peserta didik guna menciptakan masyarakat yang mampu meningkatkan pertumbuhan, khususnya di bidang ekonomi dan wirausaha. Upaya ketiga adalah dengan melakukan inovasi dan pembaharuan dalam pendidikan dan pembelajaran, yaitu dengan menggunakan teknologi ITC, serta mengganti metode belajar yang konvensional berorientasi guru menjadi metode belajar yang berpusat pada siswa. Upaya yang keempat dengan melakukan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia, terutama meningkatkan penyediaan akses di daerah 3T, karena dengan tersedianya faktor pendukung sarana, prasarana, dan tenaga profesional guru yang kreatif mampu meningkatkan mutu pendidikan di daerah 3T, minimal setara dengan tingkat pendidikan di daerah perkotaan. Apabila keempat upaya tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, diharapkan dapat melahirkan kualitas pendidikan yang lebih maju sehingga tercipta generasi dan sumber daya manusia yang unggul serta tercapainya tujuan pembangunan pendidikan nasional. Demikianlah